Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Supriyadi yang biasa membagikan video tentang situs maupun entertainment dan lain-lainnya seperti elektronik dan sebagainya. Nah pemirsa, sekarang saya akan berbagi video tentang situs yang berada di kawasan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yaitu adalah situs Pangeran Cakrabuana yang disebut terkenalnya di Desa Talun karena zaman dahulunya konon katanya yaitu alun-alun sehingga disebut Desa Talun. Kali ini saya sudah berada di depan parkiran dan saya akan coba masuk ke sebuah masjid karena waktunya juga sudah mulai menginjak pada duhur, sehingga kami mungkin akan sejenak melaksanakan sholat duhur dulu sebelum kita masuk ke dalam situs tersebut. Hitung-hitung menenangkan diri, dan juga situasinya masih teramat panas pemirsa. Dan dari sini kita masuk ke ruang wudhu. Setelah wudhu kita akan sholat sejenak ya. Setelah sholat baru kita akan menuju ke tujuan atau berziarah silaturahmi ke petilasan Pangeran Cakrabuana. Bagaimanakah di dalam tersebut? Karena saya sudah 2 kali, tapi baru kali ini saya masuk ke dalam masjid dan masuk ke lokasi situs tersebut. Nah dari depan masjid terlihat pintu masuk dari arah samping, yaitu pintu masuk situs Pangeran Cakrabuana. Nah di sini juga ada anak kecil juga yang ikutan. Kita coba pemirsa akan masuk ke dalam, bagaimana dalam tersebut. Dan kami juga mohon maaf nih sebelumnya karena video ini diambil oleh video amatir, yaitu dengan kamera phone alias kamera HP nih pemirsa, dan juga video tersebut tidak dipotong sehingga yang bagaimana dilihatnya bergoyang dan sebagainya kami tidak memotongnya, dan asli seperti apa yang didapat oleh kamera nih pemirsa. Kita sekarang bisa masuk ke gapura ya, gapura dari arah masjid, bukan dari depan. Nah dari sini kita lihat ada suatu pendopo, mungkin pendopo juga ada sejarahnya juga dari zaman dahulu. Dari sini juga ada pohon yang sudah dipotong sebagian, tapi sebagian juga nggak dipotong, mungkin karena pohon tersebut usianya sudah teramat tua sehingga tidak ditebang pemirsa. Nah kita akan coba lebih dalam lagi, ternyata pendoponya juga kosong dikarenakan hari ini hari biasa, bukan hari Jumat atau hari Kamis. Mungkin kalau hari Kamis malam Jumat di sini banyak sekali pengunjungnya pemirsa. Ada yang dari Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, itu ada pemirsa. Ya mungkin hakikatnya ada yang ziarah, ada yang silaturahmi, dan ada ikut tawasulan saja di sini. Sehingga kami pun mempunyai rasa penasaran yang sangat menggebu untuk masuk ke dalam. Nah sekarang kami sudah mulai masuk dan sudah di ruang tiket, pengambilan tiket, dan masuknya pun ada tiketnya pemirsa, tapi tidak tahu berapa tiketnya. Nah setelah ambil tiket kita masuk lagi, ada pintu masuk lagi yang ada sebuah patung macan dan kerbau kalau nggak salah pemirsa, kerbau atau kambing itu enggak, kurang jelas di sini. Yang jelas sih ada sebuah macan, patung macan pintu masuknya. Dan mereka juga yang barusan keluar, yang sudah keluar, mungkin pengunjung tersebut sudah dari tadi masuk. Nah ini patung macan ya pemirsa, macan putih. Di sebelahnya juga ada patung patung kerbau bule pemirsa. Iya, kerbau bule. Kita mulai masuk ke dalam, dan ternyata di dalam juga cukup sejuk dan nyaman karena banyaknya pepohonan, sehingga walaupun cuaca atau suasana panas,
tengah hari sehingga tidak terasa panas di sini bisa. Nah di sini juga kawan kami sedang berfoto-foto lalu masuk ke dalam. Di dalam juga ada orang yang menyediakan sebuah air, yaitu air aqua, air putih botol aqua dengan harga 10.000 pemirsa. Di sini juga ada penjaganya seorang ibu-ibu ya. Seorang ibu-ibu, satu agak tua, satu lagi setengah tua dan ibu-ibu. Nah di sini kita langsung ketemu dengan kunci atau juru kunci kalau kata orang Jawa. Kita langsung berkomunikasi tentang masalah bagaimana kita datang ke sini, ziarah, dan bagaimanakah yang kita harus di manakah yang tempat yang kita tidak tahu. Oh ternyata masuk ke dalam bisa. Di dalam ada ruangan lagi. Nah di sini ada ruangan juga, ada bapak-bapak yang sedang menunggu otak juga nih. Kita masuk lagi bisa. Nah di sini juga ada lagi, yaitu ibu-ibu sang penjaga pintu makam, mungkin makam Pangeran Cakrabuana atau Mbah Sangkan, saya nggak ngerti. Bisa di sini ada pintu masuk dan ada sebuah tulisan Arabnya juga di atas. Dan di sini pemirsa kita sesaat tawasulan dulu atau tahlilan dulu, atau secara positifnya kita memberikan doa dulu pada yang sudah tiada, atau kita memberikan tawasulan, tahlilan, atau memberi doa ke Pangeran Cakrabuana tersebut atau Mbah Sangkan. Ya mungkin saya nggak ngerti ini makamnya Mbah Sangkannya apa Pangeran Cakrabuananya atau memang bersamaan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kami di sini hanya sekedar memberi doa atau mendoakan yang sudah tiada, yaitu tawasulan. Nah di sini juga ada makam nih, 2 makam di sebelah pintu atau di sebelah yang kita tahlilan. Hanya saja saya tidak tahu, saya tidak nanya bahwa makam tersebut itu makam siapa. Ya pada hakikatnya kita harus bisa memilih dan memilah. Ambil yang baik, campakkan yang buruk. Ambillah yang positifnya, campakkan yang negatifnya. Karena setiap tempat apapun itu pasti selalu berdampingan dengan hal negatif berdampingan dengan hal positif bersampingan dengan hal negatif. Itu tidak jauh dari itu pemirsa. Karena seperti kita manusia, ada perempuan pasti ada laki-laki, laki-laki pasti ada perempuan, siang ada malam, malam ada siang. Itu intinya. Selanjutnya bagaimana kita manusianya memilih dan memilahnya. Oke pemirsa, kita lanjut kembali untuk masuk ke dalam, dan kita juga untuk ikut bertawasulan di sini. Kurang lebih berapa menit lagi pemirsa? Kurang lebih berapa menit lagi kita tawasulan di sini. Setelah selesai kita juga langsung keluar lagi. Kita pamitan dengan para kunci ya. Setelah selesai kita pamitan juga. Nah di sini karena tahlilan sedikit agak lama, hanya kita juga di sini bisa sedikit mencari wawasan bahwa kita hadir di sini hanyalah ziarah atau silaturahmi. Dan kenapa ada makam tersebut? Karena kalau menurut saya pribadi, bahwa makam tersebut anggap saja bahwa kita nanti atau suatu saat nanti kita akan seperti itu. Anggaplah sebagai contoh kita supaya kita itu lebih mengingat pada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kami keluar lagi dan langsung ke Pak Kunci lagi untuk mohon pamit, atau kita juga sedikit memberikan sodako pada pekuncen atau juru kuncinya. Nah setelah itu kami juga keluar
di pintu tadi yang kita keluar pemirsa. Nah, sehingga kami sekarang sudah ada di luar ruangan di lokasi Talun atau situs Keramat Pangeran Cakrabuana pemirsa. Di sini juga orang-orang yang berjualan kalung batu biok hitam sudah mulai bersiap-siap. Nah, di sini kita sayang sekali kita tidak bisa masuk ke dalam ini. Di sini apakah ruangan apa, sekretaris atau apa saya tidak tahu pemirsa. Nah, setelah kita lihat di sini, kita menuju ke balong biru pemirsa. Di sini balong biru juga petilasan zaman dahulu, yaitu Bahu Sangkan atau Bahu Cirebon. Konon katanya zaman dahulu pertama kali Bahu bertapa atau belajar ilmu atau bersemedi itu di sini pemirsa, sebelum adanya Keraton Kasepuhan Cirebon. Sebelum adanya Keraton Kasepuhan Cirebon itu di sini dulu pemirsa, yaitu di sini dulu di balong biru. Memang balongnya memang tidak biru pemirsa, karena mungkin zaman dahulunya biru, tapi karena perubahan alam atau saking lamanya usia atau lamanya waktu, sehingga dari zaman ke zaman berubahlah air balong tersebut tidak berwarna biru, akan tapi berwarna agak hitaman, agak kecoklat-coklatan begitu misalnya, seperti pada umumnya di rawa-rawa atau di balong, tapi tidak hijau juga pemirsa. Nah, di sini balongnya banyak sekali ikan masnya misalnya, yang mungkin agak gede, ikan emas dan ikan kecil-kecil juga banyak. Dan di sebelah balong tersebut juga di atasnya ada sebuah pendopo, yaitu pendopo petilasan juga zaman para wali atau zamannya para apa itu, atau dibilang petilasan Bahu. Tapi kami tidak bisa masuk ke dalam. Kami tidak masuk ke dalam karena mungkin cukup sampai di sini saja petualangan kami atau penelusuran kami. Nah, di sini ada sebuah pohon manggis yang di pagar besi, dan pohon tersebut di tengahnya itu pemirsa bolong pemirsa. Jadi yang hidup adalah yang di kulit-kulitnya saja, sehingga di pohon tersebut di tengahnya itu kosong sampai ke atas, bolong semua. Jadi seolah-olah pohon tersebut yang hidup adalah di bagian luarnya saja, di bagian kulitnya saja. Sedikit sekali kayu yang bersatu dengan kulit misalnya, seperti pohon yang sudah dirayapin atau dimakan usia sehingga rapuh. Tapi ini di tengahnya rapuh, tapi di sampingnya hidup semua, sehingga pohon manggis tersebut masih tetap kokoh berdiri misalnya. Nah, di sini situsnya misalnya, situs mungkin di zaman dahulunya untuk persinggahannya, tempat sholatnya, tempat semedi atau tempat apa. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan yang disengaja atau tidak disengaja. Kami Muhammad Supriyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.